melihat sesuatu itu harus kita melihat secara lengkap dan objektif sehingga orang bisa memahami. Termasuk ketika kita bicara PT TCN, tentu kita harus berbicara yang objektif, kemudian yang lengkap sehingga orang bisa pahami itu. Nah, yang saya pahami dulu PT TCN ini kan sejak tahun 2016-2017 kan. Nah, pada saat itu memang saya orang yang paling pertama gentol untuk mengkritisi TCN ini, karena pada zaman itu persoalan saya adalah terkait dengan rencana kerjasama itu melakukan pengeboran pada saat itu di Gili. Nah, itu yang saya selalu kritisi dari dulu. Tetapi apapun itu, kerjasama sudah dijalankan oleh pemerintah. Kerjasama MOU itu merupakan satu undang-undang yang berlaku antara pemerintah daerah dengan pihak PT TCN. Tetapi tetap saya katakan, kalau ditanya setuju apa tidak, saya tidak setuju ketika melakukan pengeboran. Kecuali ada undang-undang baru sekarang yang memperbolehkan melakukan pengeboran itu. Kemudian selanjutnya, kalau saya mengatakan bahwa kerjasama pemerintah daerah dengan PT TCN itu dipaksakan, sampai sekarang tetap saya katakan itu dipaksakan karena ada argumen-argumen dan data yang kita miliki. Nah, kembali lagi, meskipun demikian, karena sudah ada undang-undang antara kedua belah pihak, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal ya kita lihat, silahkan lanjutkan sesuai dengan MOU itu. Nah, persoalannya sekarang ini adalah sejak dilakukan kerjasama itu sampai saat ini sudah 3 kali terjadi adendum, juga masyarakat belum melihat hasil. Tetapi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan TCN atau menyalahkan PDAM, maka harus kita melihat objektif. Terjadi adendum itu akibat ada beberapa hal persoalan. Nah, tinggal persoalan itu sekarang terjadi dari mana? Apakah tidak berjalan sampai sekarang ini karena kelalaian pihak pemerintah atau kelalaian dari pihak PT TCN? Itu harus kita lihat. Jadi kita tidak bisa melihat sebelah pihak. Tapi kalau kelalaian itu berasal dari pemerintah daerah, maka kita tidak bisa menyalahkan TCN. Nah, kalau kita berbicara itu merugikan masyarakat, tentu saya yakin bahwa tergantung masyarakat Gili sekarang. Munculnya di situ itu mungkin dari hasil sosialisasi dan lain sebagainya di masyarakat Gili, tergantung kemampuan masyarakat Gili. Dan kita belum melihat ada yang rugi dan tidak rugi sekarang karena ini belum berjalan. Nah, kalau tadi saya berbicara ini kerjasama dipaksakan, argumennya begini dari kronologis awal. Dulu setelah PT TCN masuk, itu ada eksekusi di Mina yang hadiri oleh Komisi 2 dan Dewan Pengawas. Nah, setelah itu Dewan Pengawas secara lisan meminta kepada direktur untuk menindaklanjuti. Direktur pun menindaklanjuti dan melakukan FS bersama BPKP. Nah, karena sampai Maret 2017 kalau tidak salah hasil kajian itu belum keluar, sehingga pihak Dewan Pengawas itu mengeluarkan rekomendasi, dianggap direktur tidak menindaklanjuti itu, maka dikeluarkanlah rekomendasi oleh Dewan Pengawas supaya pemerintah mengambil langkah tegas memberhentikan direktur karena dianggap tidak mau melanjutkan. Nah, tetapi beberapa saat kemudian hasil dari BPKP kajian itu keluar yang pada pokoknya mengatakan bahwa minta mempertimbangkan kerjasama itu karena cenderung merugikan daerah. Nah, atas dasar itu direktur utama yang lama itu langsung menjawab surat TCN itu mengatakan tidak menindaklanjuti kerjasama itu. Nah, karena dia dianggap tidak mau menindaklanjuti, maka beberapa saat dia langsung diberhentikan oleh Bupati atas perintah dari rekomendasi Dewan Pengawas. Nah, itu artinya dipaksakan. Nah, setelah dia diberhentikan karena tidak mau kerjasama itu, maka diangkatlah direktur yang baru ini. Nah, direktur yang barulah yang menandatangani MOU itu. Nah, artinya dampak daripada kerjasama ini berimbas pada diberhentikannya direktur PDAM yang lagi beberapa bulan tugasnya selesai. Nah, itu kronologisnya, sehingga saya katakan dipaksakan. Tetapi apapun itu, karena sudah berjalan, MOU sudah ada, maka kedua belah pihak harus taat kepada MOU itu gitu. Ya, kalau berbicara rugi dan tidak ruginya masyarakat ini kan tergantung dari nilai dan daya beli masyarakat di sana, dan sekarang ini kan belum berjalan, kita belum tahu siapa yang rugi tidak rugi. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita bicara rugi tidak rugi, kalau memang informasi yang saya dengar dalam MOU itu pemerintah daerah harus membayar 80% dari kapasitas produksi air, ya tentu ya PDAM yang rugi.
ketika PDM-nya rugi berdampak juga kepada pelanggan PDM yang di darat. Itu yang saya lihat. Tetapi kan kita harus melihat secara utuh dulu isi MOU itu, baru kita bisa berbicara. Sekarang ini kan kita baru informasi-informasi, maka harus kita telaah betul-betul. Nah, kalau berbicara saya tetap konsep mengatakan tidak setuju pada saat itu karena ngebor, karena memang pada waktu itu kan ada PT BAL. PT BAL ini kan melakukan pengeboran, sehingga itu dasarnya PT BAL itu disetop dulu dan tidak dilanjutkan, bahkan berakhir di meja hijau PT BAL itu karena pengeboran. Karena saya pada saat itulah ya, saat saya dari DPR, kalau sistemnya TCN ngebor kan sama saja dengan PT BAL, kenapa tidak PT BAL saja yang dilanjutkan, yang dilegalkan? Itu saya sempat juga berbicara seperti itu. Jadi begitu banyak dinamika yang terjadi kronologis dari PT BAL ini. Nah itu yang saya ingat. Tapi kalau saya buka dokumen, tentu saya dari step by step itu saya tahu gitu. Tapi yang pasti sekarang ya harus dilihat bahwa sampai sekarang tidak terlaksana ini persoalannya di mana. Apakah karena pihak pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam MOU, ataukah pihak PT TCN, sehingga kita tidak gegabah hanya minta bupati untuk memutuskan misalnya. Kan perlu evaluasi dulu. Evaluasi itu lihat ini persoalan ini pihak siapa yang melakukan pelanggaran, kan itu.